Salve fratres te interrumpere, Patris Allegro, Veritas liberabit vos. Malam ini kita akan berbincang-bincang tentang ekumenisme yang sejati. Ekumene yang sejati itu adalah persatuan antara gereja-gereja yang terpisah. Dan dalam hal ini, Soria, Protestan. Kita bicara tentang gereja Katolik dan skismatik Bizantin, yang sekarang menyebut diri mereka sebagai Gereja Ortodoks Timur. Dari pertemuan malam ini saya beri judul bagaimana caranya atau apa saja aturan iman yang cukup sederhana untuk menemukan gereja Yesus Kristus yang sejati. Ya. Apa aturan sederhana yang bisa membantu untuk menemukan gereja Kristus yang sejati, gereja Yesus Kristus. Jadi kita akan bertolak dari pemikiran seorang apologet Katolik yang juga adalah pemerhati hubungan antara Katolik dan Ortodoks Timur maksudnya. Ya, dia menulis tentang apa aturan iman yang sederhana ketika mencari gereja Yesus Kristus yang sejati. Jadi sekali lagi, sorry ya Protestan, malam ini kita bahas soal Katolik dan Ortodoks yang adalah gereja. Dan Protestan, perlu saya tegaskan, seperti yang saya katakan berulang-ulang, bukan gereja, tetapi hanyalah komunitas gerejawi. Setuju? Oke. James Lycouris. Dari namanya saja ini kayaknya orang Yunani ya. James Lycouris. Dia seorang apologet Katolik dan pemerhati hubungan Katolik dan Ortodoks. Menulis dalam salah satu tulisan ekumenisnya seperti ini. Dia menceritakan pengalamannya bahwa saya sering didekati oleh orang-orang biasa yang sederhana, yang percaya bahkan dari pembacaan di permukaan saja kitab Perjanjian Baru, bahwa Kristus memang mendirikan gereja, tetapi terganggu, ya orang-orang yang membaca kitab suci Perjanjian Baru ini, terganggu dan bingung oleh perpecahan yang jelas. Perpecahan itu jelas ya, tidak usah disembunyikan. Perpecahan yang jelas di antara orang-orang Kristen. Semua mengaku tahu tentang apa itu kekristenan. Ya, semua orang yang tidak sepakat itu mengaku bahwa mereka Kristen. Ya. Tidak perlu ilmu yang rumit. We do not need a rocket science. Ya. Tidak perlu ilmu yang rumit untuk menyadari bahwa setiap kelompok Protestan sekarang lebih dari 36.000. Ya. 36.000 jumlahnya dan counting ya, dan akan terus tidak mungkin didirikan oleh Kristus dan diajar oleh para rasul yang membentuk komunitas Kristen pertama. It is impossible ya. Mereka terlambat lebih dari 1.500 tahun di panggung sejarah untuk berpura-pura telah didirikan oleh Kristus dan mengetahui pikiran Tuhan tentang kebenaran-kebenaran misteri yang dia ungkapkan. Jadi sorry, Protestan itu sudah terlambat 1.500 tahun. Ya, oke. Selain itu, tidak ada komunitas Protestan yang mengklaim secara eksklusif sebagai satu-satunya gereja yang terlihat, visible church, yang menelusuri asal-usulnya ke Tuhan kita Yesus Kristus dan para rasul. Akan tetapi, beberapa Protestan yang berprasangka buruk terhadap gereja Katolik oleh polemik anti-Katolik selama berabad-abad, berusaha menemukan jangkar dalam kepercayaan dan praktik Kristen kuno, ancient Christianity. Mereka berpikir bahwa gereja-gereja Ortodoks Timur yang terhormat dapat menjadi perlindungan mereka di masa kemurtatan yang mempengaruhi jutaan orang Kristen. Mereka menerima klaim 14 gereja autocephalus, 14 gereja yang independen, itu gereja dari tradisi Bizantium ya, untuk mempertahankan ortodoksi gereja milenium pertama sebelum skisma besar dengan Roma. Ya. Nah, kasus yang sama bisa kita temukan di dalam gereja Katolik. Umat Katolik tertentu yang kecewa dengan gangguan liturgi dan doktrin dalam gereja Katolik menjadi tertarik dengan Ortodoks Timur
oleh secara informasi-informasi yang terus digaungkan oleh skismatik Bizantium ini, yang mengklaim bahwa persekutuan mereka dengan para patriark dan uskup itu identik dengan iman 1000 tahun pertama, milenium pertama. Ya. Dengan adanya skisma besar tahun 1054, merekalah, skismatik Bizantin inilah, yang tetap menjadi gereja satu, kudus, katolik, dan apostolik, setelah paus dan umat katolik menjadi sesat dengan penambahan klausa filioque ke dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel pada tahun 381 Masehi, dan memperkenalkan banyak inovasi heterodoks lainnya yang diduga dalam doktrin dan praktik. Begitu kan klaim skismatik Bizantin? Hai skismatik. Adalah mungkin bagi siapapun ya yang untuk memeriksa setiap doktrin yang diperdebatkan antara Katolik dan Ortodoks dan menemukan bahwa posisi Katolik berdasar dengan baik dalam kitab suci dan tradisi gereja sebagaimana yang dimanifestasikan dalam tulisan-tulisan para bapak gereja dan ketujuh konsili ekumenis ya. Para penulis Katolik telah menunjukkan hal ini selama berabad-abad dengan pembelajaran besar dalam meneliti sifat irasional dan tragis dari skisma Grekos-Slavia ini yang merobek jutaan Ortodoks dari kesatuan gereja yang terlihat yang didirikan di atas Petrus batu karang. Ya. Tapi sebagaimana yang ditulis oleh James Likodis ini, dia menerima banyak masukan dari mereka yang akhirnya sadar dan masuk kembali ke gereja Katolik. Mereka yang dulunya bertahan sebagai gereja mula-mula, gereja purba, imannya para rasul yang tidak pernah berubah. Mereka menulis, curhat kepada James Likodis ini. Saya kesakitan dalam mencoba memutuskan mana gereja yang benar, Katolik atau Ortodoks. Ya. Dan saya Protestan bukan ya, Protestan bukan gereja. Saya bukan seorang sarjana yang mencoba dan menimbang dan mencoba mengungkapkan semua argumen yang bertentangan yang digunakan oleh umat Katolik dan polemik Ortodoks selama berabad-abad. Ya. Saya tidak tahu bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Syria. Saya tidak tahu apa-apa tentang konsili ekumenis dan perselisihan para uskup mengenai konsili-konsili tersebut. Ya. Saya tidak dapat diharapkan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan di antara para sarjana mengenai sejarah skisma dan siapa yang harus disalahkan untuk itu. Bisakah Anda membantu? Sebenarnya ada jalan yang gampang ya, jalan yang sederhana untuk memeriksa dan mencari tahu mana gereja yang terlihat yang Kristus dirikan untuk keselamatan semua orang. Ya. Rute keilmuan, rute akademis bukanlah satu-satunya cara untuk menemukan gereja sejati yang merupakan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, ya, yang diakui dalam pengakuan iman atau credo tahun 381, yang diakui oleh umat Katolik dan Ortodoks, dan yang Tuhan kita sendiri nyatakan sebagai kota di puncak gunung, yang bisa dilihat oleh semua pencari kebenaran yang terganggu oleh perpecahan yang memalukan di antara orang-orang Kristen. Ya. Jalan mudah itu memberi baik sarjana yang terpelajar maupun orang biasa dengan kepastian mutlak bahwa gereja Katoliklah yang merupakan satu-satunya gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ini memecahkan pertanyaan membara, ya, pertanyaan yang apa ya? Meletup-letup, membara, yang tidak bisa dijawab oleh Ortodoks. Di manakah gereja yang sejati ketika para patriark dan uskup terpecah dalam masalah iman dan moral? Ya. Ini adalah pertanyaan yang meletup-letup yang sama yang perlu dijawab ketika bidat dan perpecahan besar terjadi. Ya. Seperti Arian pada abad keempat, Nestorian dan Monofisit pada abad kelima, Monotelit pada abad ke-6, Ikonoklasme pada abad ke-7, dan skisma Yunani Bizantium yang dipimpin oleh tahta Konstantinopel dari abad ke-11 sampai ke-15. Perpecahan terakhir ini berlanjut sampai sekarang.
Ada juga GOI di Indonesia, yaitu berkas-berkas dari skisma Yunani Bizantium. Ya. Jadi, saudara-saudariku, perhatikan bahwa semua perpisahan dari gereja yang benar ini, gereja Katolik ini, dilakukan oleh para patriark dan uskup dan teolog mereka. Ya, ya, seringkali dengan semacam dialektika yang cukup terampil, cukup cakap. Ya, mereka punya alasan, ya, orang-orang bilang punya excuse untuk keterpecahan mereka, yang berpendapat bahwa baik kitab suci maupun tradisi itu membenarkan heresi dan skisma mereka. Ya. Hampir semua yang keluar dari gereja Katolik kan berpendapat seperti kitab suci dan tradisi juga membenarkan heresi mereka. Pertanyaan yang sama sekarang mengganggu banyak Ortodoks yang menemukan bahwa para patriark dan uskup mereka telah memutuskan persekutuan satu sama lain. Skismatik, saling mengskismatan, ya. Sebagai akibat dari perpecahan yang terjadi antara Patriark Konstantinopel dan Moskow. Ya. Bagian manakah, ya, partai manakah yang akan dianggap sebagai gereja yang benar? Jadi, setahu saya di Ukraina itu ada 3 partai yang berebut untuk mendapatkan simpati dari pemerintah Ukraina sebagai gereja Ortodoks yang sejati. Ya. Bagaimana orang Ortodoks biasa bisa menyelesaikan masalah yang membingungkan ini? Sudahlah, yang penting Yesus ambil prinsip Protestan, sudah. Mau tidak mau, karena mereka kan Protestan mula-mula. Jadi kembali ke pertanyaan yang diajukan oleh si convert Ortodoks ini kepada James Likodis tadi, bagaimana cara saya menemukan gereja yang benar? Sebenarnya James Likodis ini menyatakan bahwa sebenarnya ada aturan iman, regula fidei, aturan iman yang menyediakan jalan yang gampang, jalan yang mudah bagi baik yang terpelajar maupun tidak terpelajar, ya, orang yang hebat studinya sampai kapanpun maupun yang tidak pernah studi sampai di Antartika atau Afrika Barat Daya, untuk menemukan gereja sejati di tengah kekacauan klaim yang saling bertentangan antara umat Katolik dan berbagai skismatik dan heretik. Ya. Ini adalah aturan iman yang disediakan oleh Kristus sendiri, yang mendirikan gereja yang terlihat dengan kepala yang terlihat dalam pribadi Petrus dan penerusnya, yaitu para uskup Roma, ya, para uskup Roma, Paus, gitu, para uskup Roma. Apa yang mengejutkan setiap pengamat yang memeriksa 14 gereja autocephalus ini sebenarnya adalah gereja nasional atau gereja etnis, ya, autokefali, independen. Yang mengejutkan dari fakta autokefali ini, tidak tahu GO ini autokefali atau bukan, adalah bahwa mereka adalah acephalus. Dan mereka bilang autocephalus, kenyataannya adalah acephalus, yaitu tanpa kepala. Mereka bilang autocephalus, tapi faktanya acephalus, tanpa kepala. Mereka tidak punya kepala yang terlihat, yang diberkati dengan otoritas tertinggi oleh Kristus. Kepala gereja yang tidak terlihat. Jadi ada kepala yang terlihat, uskup Roma, dan kepala yang tidak terlihat, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dan mereka tidak punya otoritas dari kepala yang terlihat untuk mengajar dan memerintah gereja duniawi ini. Mereka hanya bergantung dari roh. Pincang sebenarnya, ya. Karena harus forma dan materi. Mereka hanya menggantung pada formanya, materinya tidak ada formanya. Ya. Bahwa gereja menetapkan Petrus bahwa Tuhan dari gereja, the Lord of the God of the Church, Lord of the Church, menetapkan Petrus sebagai kepala dan pemimpin para rasul yang terlihat. Ya, terlihat ini yang bisa diraba, dipegang, diraba, diputar. Ya. Yang dipilih untuk memerintah tubuh mistiknya. The mystical body of Christ. Yaitu mistiknya ini ada di bumi. Dan ini dengan jelas dinyatakan dalam teks-teks Petrine, the Petrine text, teks-teks yang berbicara tentang Petrus, yang cukup terkenal dalam Injil. Yaitu Matius 16 ayat 18 sampai 19. Mau kamu jungkir bolak-balik bagaimanapun tetap, tu es Petrus et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam.
Tidak usah diputar-putar lagi. Oh, itu maksudnya begini, kita cari ke Efesus apa, Korintus ke apa. Melarikan diri dari teks, lalu cari di lain tempat. Pada itu sudah jelas. Tu es Petrus, et super hanc Petram, edificabo ecclesia mea. Bukan, tu es Petrus, et super hanc Petram. Bodoh itu. Ya, Matius 16 sampai 18 sampai 19, Lukas 22 ayat 31 sampai 33, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Di sana kita membaca Kristus menyatakan Petrus sendiri sebagai batu karang seluruh gereja. Ya. The rock of the church. Pembawa kunci kerajaan. Kunci-kunci ini menjadi simbol otoritas tertinggi. Penguat saudara-saudaranya. Dan ditugaskan sebagai imam kepala. Pendeta kepala. Untuk memberi makan semua domba. Dan domba-domba dari satu kawanan domba Kristus. Ya. Karena gereja Kristus ditentukan untuk bertahan sampai akhir dunia dan menjadi tidak terkalahkan melawan gerbang neraka, yaitu janji indefektibilitas of the church, ya, ketidakcacatan dalam iman dan moral. Struktur pemerintahannya yang terlihat dari Petrus dan para rasul terlihat berlanjut dengan penerus Petrus, para uskup Roma dan para uskup Katolik yang bersatu dengan dia, uskup Roma, yang ditariskan oleh para rasul kepada uskup. Ya, diteruskan terus-menerus. Suksesi apostolik. Mau klaim atau tidak klaim, itu terjadi begitu saja dalam sejarah. Ya. Jadi kalau gereja Katolik mau klaim, ya bisa klaim. Kalaupun tidak klaim, ya itu tetap ada. Yang lain-lain tidak bisa klaim. Itu adalah kesaksian sejarah yang luar biasa dari sejarah gereja sejak awal. Suksesi para uskup Roma yang tidak terputus dari Petrus, ke Linus, ke Clemens, ke Damasus, ke Celestinus, ke Leo Agung, ke Gelasius, ke Hadrianus pertama, ke Agato, ke Nikolaus Agung, ke Leo IX, ke Franciscus, saksi penegasan mereka yang tak terbantahkan. Memiliki supremasi otoritas universal dan yurisdiksi atas semua gereja timur dan barat yang membentuk komuni Katolik, Catholic Communion. Yeah. Magisterium Petrus ini bersama dengan para uskup yang bersatu di antara kepala masing-masing dari gereja-gereja partikular ini, yaitu para uskup, adalah struktur pemerintahan yang penting bagi sifat gereja sebagai Katolik. Ya. Katolik ini adalah ekspresi Santo Agustinus untuk satu gereja Kristus yang terlihat tersebar di seluruh dunia dan ditandai dengan kesatuan Katoliknya. Ya. Umat Katolik adalah mereka yang berada dalam persekutuan yang terlihat dengan Paus. Gereja yang sejati diidentifikasi sebagai badan gerejawi, ya, organisasi, institusi, but it is defined institution. Badan gerejawi di mana penerus Petrus melayani di dalam this defined institution. De jure divino, lembaga ilahi. De jure divino, dalam aturan ilahi. De jure divino. De facto, ya paus-paus seperti biasa. Makan pizza, kalau ke Indonesia makan nasi kayak tempe tahu. Mungkin baru Paus Franciscus ke Indonesia makan tempe tahu. Ya, dia melayani de jure divino sebagai kepala gereja yang terlihat dan pusat iman dan persekutuan dari orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi tidak semua random people yang mengakui percaya kepada Kristus dengan otomatis menjadi gereja. Tidak. Itu pandangan yang keliru dari skismatik dan heretik. Hanya karena mengaku Kristus sebagai Allah, seperti iblis juga yang mengaku Kristus sebagai Allah, seseorang tidak begitu saja menjadi gereja. Ya. Inilah kepercayaan umum umat beriman selama milenium pertama yang awalnya dirangkum dalam aksioma Santo Ambrosius yang cukup singkat. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Di mana ada Petrus, di situ ada gereja. Di mana Petrus berada, di situ ada gereja. Ya. Jadi putusan kuno, ancient judgment ini jelas. Gereja sejati adalah tempat Paus
berdiri sebagai batu gereja di tengah kekacauan dan perpecahan para patriark dan uskup yang berlawanan dan proliferasi yang membingungkan dari komunitas dan sekte yang pecah. Dengan kata lain, ada jalan mudah bagi laki-laki atau wanita mana saja yang sederhana, tanpa perlu debat sana-sini, serta sarjana yang bingung oleh kesulitan historis dan teologis yang kompleks, untuk menemukan gereja yang benar dan memiliki kepastian religius mengenai ajaran Kristus tentang iman dan moral. Hanya tiga syarat untuk menemukan gereja Kristus yang benar. Yang pertama rendah hati, yang kedua rendah hati, yang ketiga rendah hati. Ini yang sulit, ya. Sulit ketemukan syarat. Pada syaratnya cukup sederhana, ya. Aturan iman ini adalah mengikuti Petrus, mengikuti penerus Petrus sebagai kepala gereja yang terlihat, yang ditugaskan oleh Kristus untuk menjaga kesatuan gereja Katolik yang terlihat, ya, bukan cuma halusinasi di kepala orang-orang skismatik dan heretik. Ya. Gereja itu benar-benar terlihat, bukan cuma halusinasi saja, begitu. Nanti kita bikin theological triage. Oh, ini doktrin yang bagus, kita semua pegang ini doktrin. Oh, ini doktrin agak tidak bagus, kita sedikit pokoknya mau percaya atau tidak. Ini doktrin liberal, kamu mau percaya atau tidak, kamu mau jungkir balik dan ini doktrin atau tidak. Theological triage itu bukti dari kekacauan teologis. Kewalahan skismatik dan heretik karena begitu banyak pertentangan doktrinal, akhirnya mereka membuat satu hierarki doktrin. Padahal itu bertentangan dengan semangat Protestantisme, yaitu perjuangan kesetaraan. Ya. Karena sudah ada kesetaraan, maka doktrinnya harus jadi hierarkis kembali. Padahal orangnya yang harus hierarkis supaya doktrinnya sama. Dan mereka pun doktrinnya hierarkis supaya orangnya sama. Bodoh namanya. Doktrinnya harus satu. Orangnya harus hierarkis, sehingga doktrinnya utuh dan lengkap. Ya, theological triage ini justru membagi orangnya yang sama, doktrinnya yang pisah-pisah. Itu kan menyetel Injil supaya sesuai dengan kehendak manusia. Padahal kehendak manusia yang harus diarahkan supaya sesuai dengan Injil. Itu salah satu kekeliruan Protestantisme. Ingat, Protestantisme. Oke, saya tidak menyinggung jemaat Protestan manapun di Indonesia. Protestantisme, gagasan yang menyesatkan itu. Ya. Nah, jadi kesatuan gereja Katolik yang terlihat ini dan menindaklanjuti dengan anatema atau penolakan definitif terhadap kepura-puraan para pembangkang sesat. Ya, pembangkang pasti sesat kan? Kalau membangkang pasti sesat kan? Begitu. Kalau taat pasti apa? Kalau taat apa antonim dari sesat? Kalau taat pasti tepat, taat tepat, bangkang sesat. Jadi harus penolakan definitif terhadap kepura-puraan para pembangkang dan skismatik ini. Krisis iman apapun yang menimpa gereja Katolik menyebar ke seluruh dunia, Paus tetap menjadi tanda yang nyata dari persatuan Katolik yang unik, yang tidak pernah dapat dihancurkan atau dikaburkan sepenuhnya. Sejungkir balik apapun Anda berjuang menggaruk-garuk, saya tidak mau terima Paus, ya. Tidak mau terima Paus, terserah, Paus tetap ada. Paus itu dalam realitas ada, kamu yang menolak. Ya. Jadi itu bukan urusan orang-orang yang menolak Paus. Menolak Paus? Ya, bukan orang-orang sekarang, ya. Orang-orang dulu maksudnya, abad ke-16 itu. Bukan urusan orang-orang sekarang, karena mereka juga tidak tahu Paus dari mana. Mereka juga tidak tahu Tuhan Yesus itu datang dari mana. Alkitab datang dari mana juga mereka tidak tahu. Jadi dari lembaga ilahi, kepausan adalah batu karang yang tidak dapat dimenangi, dikalahkan oleh gerbang neraka, dan menyediakan jalan mudah bagi para pencari kebenaran untuk mengidentifikasi gereja sejati di tengah hiruk pikuk suara-suara yang menyerukan kepatuhan. Ya. Jadi di satu pihak, misalnya orang-orang skismatik dan heretik ini mengatakan mereka menolak tunduk, tetapi di satu pihak mereka memaksa orang-orang lain supaya tunduk kepada mereka. Ironis bukan? Ya. Terbukti dalam milenium pertama dan di zaman kita sekarang adalah aturan iman yang tidak salah
yang diperhitungkan untuk memberikan ketenangan bagi jiwa-jiwa yang haus mencari kebenaran Kristus yang diwahyukan. Kehausan akan Kristus tidak ditemukan dalam teks mati berupa Biblos itu. Ya. Karena gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Depositum fidei itu dipercayakan kepada gereja. Gereja inilah yang kemudian antara lain menuliskannya menjadi kitab suci. Jadi sola scriptura itu self-refuted. So, kembali ke tesis awal. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Di mana Petrus berada, ada satu-satunya gereja Kristus. Sekali lagi disclaimer, mereka yang keluar pada abad ke-16 itu bukan gereja. Komunitas-komunitas yang dihasilkan dari pertempuran, pemberontakan, dan pembangkangan abad ke-16 bukan gereja. Mereka secara resmi oleh gereja Katolik disebut sebagai ecclesiastical community, komunitas-komunitas gerejawi, karena persekutuan mereka mirip dengan sebuah gereja, tapi bukan gereja dalam arti yang sebenarnya, karena mereka tidak punya unsur konstitutif pembentuk gereja, yaitu suksesi apostolik dan sakramen-sakramen. Ya. Karena terputus dari suksesi apostolik, mereka tidak bisa punya sakramen, makanya mereka menolak sakramen. Tidak bisa. Luther kan tidak bisa tabis imam lagi. So, bilang, sudah kita tidak bisa buat imamat lagi. Bukan karena apa, begitu, karena yang pertama, mereka menolak otoritas, keluar dari gereja, tidak punya uskup, jadi yang ada pada mereka hanya kitab suci. So, sola scriptura. Kemudian mereka mau ekaristi tidak bisa, mereka mau tabis imam lagi tidak bisa. Kalau begitu, sola fide, selesai. Sakramen buat apa? Sakramen kita tidak bisa buat sakramen. Kadang-kadang bagus juga karena mereka jujurnya mengakui bahwa mereka tidak bisa buat apa-apa. Jadi harus sola scriptura, harus sola fide. Harus mau buat yang lain, tidak bisa kan? Bukan gereja juga. Tidak punya magisterium juga karena terputus dari gereja, terputus dari suksesi apostolik, mau ada magisterium dari mana? Mau ada otoritas dari mana? Ya terakhir semua baca kitab suci sering kita sola scriptura. Terakhir karena kacau balau sekolah scriptura, akhirnya kita buat urutan doktrin. Ini doktrin pertama yang harus semua. Doktrin ini tidak boleh semua. Apa itu? Tria. Saya lucu dengar itu istilah ya. Theological triage. Konsep-konsep bidat dan heretik tidak pernah ada di 1500 tahun pertama tentang kekristenan. So, itulah cara yang sederhana untuk menemukan gereja, satu-satunya gereja Kristus yang benar. Jadi, sampai kiamat, skismatik dan heretik akan tetap ada. Ya. Jadi, komunitas-komunitas itu akan tetap ada, tetapi setiap Roh Kudus akan bekerja dalam setiap pribadi-pribadi, memanggil orang untuk bertobat. Tapi pertobatan kita pertama bukan orang yang di luar gereja. Ya. Pertobatan pertama dan paling utama adalah orang-orang yang ada dalam gereja Katolik sendiri. Ya. Mungkin permulanya dia hanya orang yang biasa-biasa saja. Dia hanya orang yang sekedar rutinitas ikut ke gereja, sekedar rutinitas masuk dalam kelompok sosial pelayan. Pertobatan yang sejati baginya adalah sadar bahwa apapun yang dilakukan adalah demi semakin ad maiorem Dei gloria, demi semakin besarnya kemuliaan Allah. Jadi, pertobatan yang pertama di sini, evangelisasi yang pertama di sini, yang di luar terserah mereka. Karena bahkan Tuhan pun mengatakan kepada skismatik dan heretik, jadilah padamu menurut kehendakmu. Sementara orang-orang Katolik mengatakan kepada Tuhan, terjadilah padamu terjadilah padaku menurut kehendakmu. Kalau kepada skismatik dan heretik, Tuhan Yesus bilang, terjadilah padamu menurut kehendakmu. Lanjutkan begitu, gas. Gitu. Jadi, terima kasih untuk pertemuan kita malam hari ini. Itulah tanda dari gereja yang sejati. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Nah, supaya kamu yang tidak setuju, kamu pergi nonton Dek Garese, karena dia tidak setuju dengan seperti ini. Cari mana argumennya yang bisa meruntuhkan Ubi Petrus, ibi Ecclesia.